Baik, selamat pagi rekan-rekan. Di pagi hari ini kita akan berdiskusi tentang core value berakhlak khususnya pada loyalitas. Di sini saya sebagai Muhammad Rizky dan rekan-rekan tim, Mas Jagarudi, Mas Alhamidi, Mbak Fitriani Hairunisa, dan terakhir Mbak Duiska Adeginanti. Maka yang pertama-tama saya akan menjelaskan topik berupa tentang optimalisasi layanan publik. ATR BPN Bantul hadirkan layanan jemput bola peningkatan hak. Pada kasus ini, ATR BPN Kantor Pertanahan Kabupaten Bantul itu memberikan layanan langsung kepada warga perumahan Pandowo Asri Bantul berupa peningkatan hak dari HGB menjadi hak milik. Ini merupakan bukti nyata bahwasannya ATR BPN memberikan kemudahan kepada setiap pemegang hak atas tanah. Maka pada topik kedua juga kita membahas di luar Kementerian ATR sendiri, teman-teman. Berupa seorang bidan rela menyeberangi sungai demi agar tertanganinya pasien yang sedang kritis. Ini merupakan juga sebagai bentuk dedikasi maupun loyalitas terhadap sebagai seorang bidan yang merupakan bahwasanya pasien itu merupakan tugas utamanya untuk ditangani dengan cepat dan tanggap. Eh, Mohon izin rekan-rekan, mungkin ada yang bisa memberi tanggapan yang lebih lebih dalam terkait dua topik kita ini. Disilakan. Mungkin Mas Rudi mau duluan. Ya, baik. Terima kasih Mas Rizky atas kesempatannya. Baik, teman-teman sekalian, tadi dari kasus yang Mas Rizky sebutkan, yang pertama itu ada kasus layanan jemput bola kantor pertanahan Kabupaten Bantul di dalam peningkatan hak. Terus kemudian yang kedua ada kasus seorang bidan yang rela gitu kan atau tenaga kesehatan yang rela menyeberangi sungai gitu untuk pelayanan kesehatan gitu. Nah, baik. Kalau kita berbicara mengenai pelayanan publik, tentu yang paling utama itu adalah kepentingan bangsa dan negara di atas kepentingan pribadinya gitu kan. Nah, kalau kita melihat kasus salah satunya kasus ATR BPN tadi layanan jemput bola, di situ dapat dilihat bahwa sisi loyalitas daripada kantor pertahanan Kabupaten Bantul itu memudahkan urusan masyarakat gitu. Nah, di mana sebelumnya jika melakukan pengurusan peningkatan hak itu memakan waktu, nah dalam program peningkatan hak di Kabupaten Bantul ini hanya memakan waktu 1 hari gitu. Nah, ini dapat terlihat bahwa sudah tercermin daripada nilai-nilai loyalitas itu sendiri daripada instansi pemerintah yaitu kantor pertahanan Kabupaten Bantul ini. Terus kemudian kalau kita melihat kepada kasus seorang bidan atau tenaga kesehatan tadi, ya itu dia rela menyeberangi sungai untuk pelayanan kesehatan di daerah-daerah terpencil gitu. Nah ini juga termasuk loyalitas dia gitu. Artinya dia dia rela mengorbankan ya dalam tanda kutip nyawanya sendiri gitu, menyeberangi sungai yang kita tidak tahu itu ada bahaya dan sebagainya gitu demi untuk pelayanan kesehatan yang terjangkau itu baik itu di daerah-daerah terpencil. Mungkin gitu Mas Rizky. Baik, terima kasih Mas Rudi atas masukannya. Mungkin yang kedua Mbak Eru mau menambahkan, ada yang ditambahkan Mbak? Oke, untuk dari dua kasus tersebut kita bisa melihat ya sebenarnya nilai loyalitas keduanya gitu dari meskipun dari yang satu dari organisasi dan yang satunya dari kepribadi sendiri gitu, kita bisa melihat loyalitas di antara keduanya itu berdedikasi gitu apalagi yang bagian ibu bidan yang harus rela menerjang sungai untuk menyelamatkan seorang pasien gitu ya. Baik Mbak Eru, terima kasih. Mas Midi, Boleh Mas. boleh Mas Midi? Ya. Oke, siap. Dari dua contoh yang disampaikan tadi, sebenarnya punya suatu nilai loyalitas yang eh, memberikan kontribusi dan pengabdian ke bangsa dan negara dalam bentuk pelayanan kemasyarakatan dengan menjunjung tinggi nilai kejujuran dan bertanggung jawab dan berintegritas tinggi, serta memberikan layanan profesional dan ramah kepada masyarakat, terutama untuk kegiatan jemput bola yang ada di kantor pertanahan Bantul tadi. Sedangkan untuk kisah dari Ibu Dona Lubis itu memang secara personal memiliki nilai loyalitas di mana dia memberikan pelayanan walaupun medan yang cukup sulit yang harus dilalui, namun dia tetap komitmen dan berdedikasi untuk melaksanakan tugasnya sesuai profesi yang dia miliki. Itu mungkin Mas. Baik, terima kasih Mas Midi. Yang terakhir mungkin Mbak Caca, ada tambahan Mbak Caca? Ya, baik Mas Rizky, terima kasih atas kesempatannya. Jadi, untuk dua kasus tersebut ya, ada optimalisasi layanan publik sama seorang bidan yang berdedikasi untuk menyembuhkan pasiennya meski harus menyeberangi sungai karena jembatan yang rusak gitu. Untuk yang pertama itu optimalisasi layanan publik. Menurut saya itu tuh sejalan banget sama visi Kementerian ATR BPN untuk mewujudkan tertib administrasi pertanahan, meningkatkan
kepaduan hukum, hak atas tanah, dan memperluas jangkauan layanan publik, serta mendukung misi pelayanan publik yang cepat, transparan, dan akuntabel. Dan juga ini sejalan dengan nilai-nilai loyal dan profesionalisme ATR BPN, yaitu berdedikasi dan mengutamakan kepentingan bangsa dan negara melalui kemudahan administrasi pertanahan. Seperti itu. Dan untuk kasus kedua, yaitu seorang bidan yang rela mempertaruhkan tenaga maupun nyawanya untuk menolong pasien, itu sangat sangat loyal ya terhadap negara dan profesionalisme tentunya, karena dia berdedikasi mengutamakan kepentingan bangsa dan negara melalui pelayanan kesehatan yang berani dan sigap gitu. Dengan cara dan itu sesuai dengan pembukaan UUD 1945 ya, Mas, yaitu menjaga keutuhan NKRI dengan pengabdian di wilayah pelosok. Kemudian selaras juga dengan nilai Pancasila, yaitu memajukan kesejahteraan umum gitu. Mas, mungkin seperti itu. Ada tambahan lain? Gimana Mas? Udah cukup ya kali ya, karena kita juga keterbatasan waktu terkait diskusi ini. Baik, maka dapat disimpulkan bahwasannya ASN ini karena kita sebagai peran strategis dalam memberikan pelayanan kepada publik. Terima kasih semuanya atas kesempatannya pada pagi hari ini. Izinkan saya untuk menutup diskusi kita pada pagi ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.